orang ini kok setiap tahun selalu mendapatkan bantuan. Padahal kalau dilihat sebenarnya ekonominya sudah cukup membaik, tapi dia tetap ingin di kategori miskin. Tujuan pemerintah memberikan bantuan sosial itu bukan hanya untuk memberikan jaminan kesejahteraan, tetapi justru harusnya menjadikan ruang bagi masyarakat yang miskin itu bisa naik kelas, mengentaskan mereka dari kemiskinan, garis kemiskinan, bukan memelihara mereka tetap miskin, ya kan? Ya, maka kami berharap masyarakat Jawa Timur maupun Surabaya khususnya, ketika kita memang mampu untuk naik kelas secara ekonomi, ayo kita betul-betul mandiri secara ekonomi. Jangan kita mau terus dibantu oleh pemerintah, kita menggantungkan kepada bantuan sosial dari pemerintah, karena masih banyak masyarakat kita yang betul-betul miskin, masyarakat yang betul-betul dalam kemiskinan ekstrim. Nah, ini yang sangat membutuhkan bantuan-bantuan dari pemerintah maupun kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pods Suara Surabaya. Hari ini saya bersama Bapak Cahyo Harjo Prakoso SHMH. Beliau adalah anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Gerindra Dapil 1 Surabaya. Ini kesempatan buat kita bersama-sama untuk lebih dekat bersama Mas Cahyo. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah, insya Allah. Matching banget hari ini. Iya, memang kalau seragamnya partai kami seperti ini, mengikuti Pak Presiden. Berseragam juga ya? Berseragam juga kita kalau mantap. Ya. Pagi hari ini kita akan bahas tentang sinkronisasi data Bansos supaya penerima tepat sasaran. Ini sesuatu yang tentu saja menjadi perhatian kita semua, karena kita tahu sejak COVID-19 bantuan sosial itu luar biasa manfaatnya untuk masyarakat kecil, tetapi sayangnya ketika bantuan sudah diberikan, pemerintah sudah berusaha sekuat tenaga, sekuat dananya juga untuk memberikan bantuan, tetapi masih ada masalah-masalah di lapangan. Tentu saja ini menjadi masalah tertentu. Boleh langsung dijelaskan? Bantuan sosial perlu sinkronisasi, seperti apa sebenarnya? Jadi begini, bantuan sosial ini memang adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi masyarakat kita. Karena itu merupakan salah satu instrumen dari negara dalam menjamin kesejahteraan sosial masyarakat kita. Karena sesuai dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 telah mencanangkan negara kita wajib untuk menjaga dan melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum untuk seluruh masyarakat. Tentu salah satu instrumen yang penting dalam meningkatkan penjaminan sosial dan kesejahteraan sosial dari masyarakat kita adalah bantuan sosial. Tetapi tadi sudah disampaikan juga memang di lapangan ada beberapa kasus distribusi bantuan sosial yang kurang tepat sasaran, bantuan sosial yang disalahgunakan dan lain-lainnya. Tentu ini menjadi perhatian kami bersama dan butuh kerjasama dari semua pihak, baik eksekutif, legislatif maupun masyarakat dalam mengawasi program bantuan sosial ini bisa betul-betul tepat sasaran dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat kita, khususnya masyarakat miskin ekstrim yang ada di Indonesia, Jawa Timur maupun di kota Surabaya secara khususnya. Itu menjadi concern dari DPRD Jawa Timur? Tentu ini menjadi concern kita. Dan kita juga bersyukur bagaimana pemerintah pusat di bawah pemimpinan Presiden Prabowo, beliau Bapak Presiden mengetahui bahwa problem ini sangat kronis, masalah tentang penyalahgunaan atau tidak tepat sasarannya bansos ini juga menjadi sesuatu yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Maka beliau memiliki program-program untuk pemutakhiran data untuk penerima bantuan sosial kita seperti itu. Nah, soal data, DPRD Jawa Timur nampaknya melihat data ini sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian. Kenapa memangnya, Mas Cahyo? Karena begini, data ini adalah satu hal yang penting dalam kita mencapai suatu tujuan. Tidak hanya tentang bantuan sosial, tidak hanya tentang program-program peningkatan ekonomi, tetapi setiap capaian, setiap tujuan ini bisa tercapai kalau misalkan kita memiliki pemutakhiran data yang tepat, memiliki data yang tersinkronisasi dengan tepat antara dinas-dinas yang ada, lalu juga pemerintah daerah tingkat kabupaten kota dengan provinsi maupun dengan pemerintah pusat, maupun dengan lembaga-lembaga lain agar kita ketika mencanangkan suatu program kerja pemerintah ini betul-betul bisa berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Seperti itu. Oke, jadi
perlu mendapatkan perhatian. Ya. Yang didapat oleh kawan-kawan Komisi 8, oleh Mas Cahyo sendiri, gimana? Kita memang melihat, dan kebetulan kami juga beberapa kali rutin ya, kami memang rutin turun ke masyarakat. Saya tidak berbicara di kota lain, tapi di Surabaya sendiri pun ada keluhan, ada aspirasi dari masyarakat tentang ini masyarakat kondisi ekonominya baik kok mendapatkan bantuan sosial, misalnya seperti itu. Ini masyarakat mendapatkan bantuan sosial tapi digunakan tidak tepat sasaran dan lain-lainnya. Tentu ini menjadi concern kami dan menjadi perhatian kami, tapi kami kembali lagi kami sampaikan, kami bersyukur saat ini ada program dari pemerintah pusat namanya DTSEN, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Di situ adalah program untuk mensinkronkan data dari BPS, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, lalu juga dari lintas kementerian, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, lalu juga Kementerian Ketenaga Kerja juga, karena ini juga tidak hanya menghitung tentang tingkat kemiskinan, tetapi juga bagaimana kondisi pekerjaan dari masyarakat kita, kondisi lingkungan masyarakat kita. Ini semuanya dipadukan menjadi satu agar program bantuan sosial ini yang merupakan upaya pemerintah memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat ini betul-betul tepat sasaran dan mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat kita. Bentuk kehadiran pemerintah. Betul, kehadiran pemerintah. Dan itu sudah tertuang di dalam konstitusi kita. Kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Dan itu adalah komitmen pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan saya yakin pemerintah kota juga memiliki komitmen yang sama. Nah itu dia. Makanya supaya itu tepat semuanya perlu ada sinkronisasi. Supaya bansos ini tidak disalahgunakan, tidak dipakai untuk hal-hal yang negatif tentu saja ya. Karena peruntukannya kan untuk membantu kehidupan masyarakat semuanya ya. Nah kita masuk pada masalah-masalah. Apa masalah yang paling utama yang didapat oleh komisi dalam hal ini Mas Cahyo, terutama di Dapil 1 barangkali Surabaya? Ya kalau permasalahan tadi yang saya sampaikan ya, datanya tidak tepat sasaran. Data tidak tepat sasaran. Karena ada masyarakat yang, dan ada oknum, saya bicara oknum ya, oknum sekelompok golongan atau masyarakat yang dia terus-menerus mendapatkan bantuan sosial. Padahal dia sudah, bahkan dia ada beberapa ini oknum atau pihak masyarakat yang tidak mau keluar dari tingkat kemiskinan karena merasa kalau tetap miskin maka kan terus mendapatkan bantuan ya. Tapi ini hanya spesial case, hanya 1-2 orang saja yang kami lihat di Surabaya ada seperti itu, karena saya tahu betul bagaimana pemerintah Kota Surabaya juga memiliki program sinkronisasi data yang sangat baik. Tapi memang pasti ada dalam suatu program, suatu proses pembangunan pemerintahan itu, pembangunan kota pasti ada permasalahan. Dan ini sudah kita sampaikan kepada pemerintah kota maupun pemerintah provinsi agar tidak boleh lagi ada penyimpangan-penyimpangan itu. Karena kasihan masyarakat kita yang betul-betul membutuhkan, masyarakat kita yang betul-betul sulit ekonominya, akhirnya mereka merasa pemerintah tidak adil, pemerintah tidak hadir dalam memberikan penjaminan kesejahteraan sosial. Padahal itu bukan salah pemerintah, tetapi beberapa pihak yang seperti ini. Dan tentu pemerintah juga memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam hal ini. Jadi ini suatu problem yang sangat kompleks, dan kita sekali lagi kami sampaikan butuh kerjasama antara legislatif dengan eksekutif, karena kami hanya mengawasi saja teknis pelaksanaan semua dari eksekutif. Tetapi kami juga butuh bantuan dari kelompok masyarakat, media salah satunya. Itu adalah pilar utama dalam membangun kota Surabaya ini bisa sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Saya juga pengen tahu data bansos itu diambil dari mana? Karena sepengetahuan saya itu data ada di pemerintah, Kementerian Sosial punya data, kemudian BPS juga ada data. Dukcapil mungkin juga punya data, banyak banget data dan ini mensinkronkan semua data ini aja juga sudah pusing barangkali ya. Iya benar-benar. Jadi gimana itu mensinkronkan ini? DPR ambil lihat data. Kalau kami lihat, misalkan di Kota Surabaya, ini kan tidak hanya bansos ya, termasuk kemarin program sekolah rakyat misalkan. Pelaksanaan siapa yang menerima bantuan sosial, siapa yang menjadi murid dari sekolah rakyat ini semuanya digerakkan oleh PKH. Jadi
apa namanya, kader-kader dari Kementerian Sosial bekerja sama dengan KSA, kader Surabaya Hebat ini, mereka mensinkronkan data mana yang betul-betul sulit ekonominya, mana yang memang membutuhkan bantuan sosial, semua disinkronkan secara manual. Tetapi juga saat ini sudah ada proses digitalisasi, proses data terpadu tadi yang kami sampaikan, sinkronisasi data secara digitalisasi, dan kami lihat sudah cukup baik pelaksanaannya. Meskipun memang ada catatan-catatan lah, tapi nggak banyak kalau di Surabaya. Apa catatannya, Mas? Catatannya itu. Catatannya apa untuk yang Surabaya? Catatannya itu, orang ini kok setiap tahun selalu mendapatkan bantuan. Padahal kalau dilihat sebenarnya ekonominya sudah cukup membaik, tetapi dia tetap dapat, tetap ingin di kategori miskin. Padahal sebetulnya tujuan pemerintah memberikan bantuan sosial itu bukan hanya untuk memberikan jaminan kesejahteraan, tetapi justru harusnya menjadikan ruang bagi masyarakat yang miskin itu bisa naik kelas, mengentaskan mereka dari kemiskinan, garis kemiskinan, bukan memelihara mereka tetap miskin, ya kan? Ya, betul. Memang kadang kita juga punya ada suatu filosofi yang agak rumit ya. Di Undang-Undang Dasar kan ada pasal yang menyampaikan negara wajib memelihara fakir miskin. Ya. Akhirnya masyarakat ini juga kepingin selalu dipelihara oleh negara. Nah, ini oknum ya, saya bicara oknum. Nah, ini juga menjadi catatan kita. Kami juga menyampaikan pada masyarakat, negara ini tentu memiliki keterbatasan fiskal. Ya. Dan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi kita dibutuhkan bantuan dari masyarakat kita sendiri. Maka kami berharap masyarakat Jawa Timur maupun Surabaya khususnya, ketika kita memang mampu untuk naik kelas secara ekonomi, ayo kita betul-betul mandiri secara ekonomi. Jangan kita mau terus dibantu oleh pemerintah, kita menggantungkan kepada bantuan sosial dari pemerintah, karena masih banyak masyarakat kita yang betul-betul miskin. Masyarakat yang betul-betul dalam kemiskinan ekstrim. Nah, ini yang sangat membutuhkan bantuan-bantuan dari pemerintah maupun kita semua. Seperti itu. Ya, nah Mas, kembali lagi ke temuan-temuan yang didapat oleh DPRD Jatim Komisi E terutama. Kasus-kasus khusus barangkali yang ditemukan, karena seingat saya kemarin OJK menemukan data ada ribuan data kalau katanya ini penerima bansos malah dibuat judi online misalnya, atau digunakan untuk hal-hal tertentu yang nggak sesuai. Nah, ini apa langkah-langkah yang dilakukan oleh DPRD Jawa Timur, Komisi E? Kalau kami di Komisi E memang mendengar permasalahan itu, meskipun kami belum mendapatkan data dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, apakah ada penerima bantuan sosial di Provinsi Jawa Timur maupun Surabaya yang menggunakan itu untuk judol. Katanya ada, Pak. Ada, tapi kami belum dapat datanya, belum dapat data detailnya berapa orang dan lain-lainnya. Tapi sekali lagi kami juga sangat prihatin bagaimana judi online ini telah betul-betul menjalar di setiap aspek kehidupan masyarakat ya, setiap golongan kehidupan masyarakat. Padahal kita tahu judol ini tidak hanya merusak ekonomi masyarakat, tetapi juga merusak moral dan mental manusia, merusak moral dan mental bangsa kita. Nah, ini harus menjadi perhatian kita juga. Mungkin dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, orang tua, tokoh masyarakat, mari kita terus canangkan, kita gaungkan menjauhi judi online, karena itu adalah suatu penyakit bangsa kita. Pak Presiden juga sangat concern terhadap hal itu. Judi online betul-betul harus diberantas dengan habis. Beliau men-screening setiap kelompok masyarakat, setiap strata masyarakat agar terhindar dari judi online ini. Tapi ke depan karena datanya belum masuk ya ke Dewan, tapi itu akan menjadi concern juga bahwa ini perlu mendapatkan perhatian kerjasama dengan eksekutif. Karena ya tentu kami menjadi perhatian kami dan akan kami evaluasi ya. Tapi yang dievaluasi begini, karena kan sistem bantuan sosialnya masuk ke rekening dari mereka secara rekening pribadi masyarakat ini. Dan tentu ketika mereka melakukan judi online yang menggunakan rekening yang sama. Nah, apakah keseluruhan bantuan sosial itu digunakan atau sebagian atau bahkan melebihi dari bantuan sosial yang digunakan yang diberikan itu digunakan untuk judol, termasuk gaji mereka atau pendapatan mereka yang lain. Nah, ini kan kami belum mendapatkan data secara spesifik tentang hal itu, tapi sekali lagi kami berharap kepada masyarakat, kepada seluruh masyarakat yang menerima
bantuan sosial ini betul-betul digunakan dengan baik lah, digunakan untuk kepentingan peningkatan ekonomi kita semua, seperti itu. Kalau koordinasi antar dengan kementerian atau mungkin dengan dinas sosial di provinsi sendiri atau dengan kota Surabaya bagaimana Pak? Koordinasi sudah sangat baik dan sebetulnya program bantuan sosialnya bentuknya bermacam-macam ya. Karena kita sudah sepakat, kami sudah sepakat antara legislatif dan eksekutif di pemerintah Provinsi Jawa Timur, bantuan sosial itu harus bersifat adaptif. Dalam artian sesuai dengan kebutuhan zaman, harus sesuai dengan kebutuhan dari kelompok masyarakat yang menerima. Contoh saat ini ada bantuan sosial kepada bantuan sosial berupa peningkatan atau modal untuk kewirausahaan muda. Jadi pemuda-pemuda kita diberikan ruang pelatihan dan juga modal untuk menjadi wirausahawan. Seperti itu. Karena dengan keterbatasan lapangan pekerjaan tentu kita tidak bisa menggantungkan lapangan pekerjaan yang ada. Maka yang kita bisa lakukan adalah membentuk lapangan kerja baru, membangun lapangan pekerjaan baru yang diinisiasi oleh pemuda-pemuda kita. Lalu juga ada program Putri KPM Jawara, program yang untuk meningkatkan ekonomi dan kemandirian perempuan kita. Lalu juga ada program-program lain yang pro terhadap masyarakat-masyarakat yang miskin, masyarakat yang membutuhkan untuk naik kelas. Tidak hanya secara bantuan sosial per bulan untuk kebutuhan pokok, hidup saja, tetapi ada juga bantuan-bantuan sosial yang untuk peningkatan kapasitas dari masyarakat kita. Ini sudah berjalan dengan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Meskipun memang ada kekurangan data, lalu kekurangan jumlah program karena keterbatasan fiskal kita, tentu ini menjadi catatan kita bersama dan kami tetap optimis ketika pemerintah punya goodwill, pemerintah punya punya semangat untuk membangun masyarakat kita lebih baik, tentu kita optimis Jawa Timur akan bisa menjadi provinsi yang lebih baik lagi ke depan. Jadi PR ini memang untuk mensinkronisasi data-data yang dimiliki dari pemerintah pusat, daerah dan juga pemerintah kota Surabaya ini yang menjadi PR. Gambarannya pengen seperti apa sih Mas Cahyo supaya data ini bisa sinkron dan supaya bansos ini benar-benar tepat sasaran pada mereka yang membutuhkan, bukan hanya untuk sekedar hidup tapi itu tadi bergerak untuk mengentas dirinya sendiri dari kemiskinan. Punya gambaran seperti apa Mas Cahyo sebagai anggota Dewan? Gini, kalau kami melihat sebenarnya gagasan dari Pak Presiden sudah sangat baik. Jadi kami kalau mimpi kami itu sudah dijadikan suatu program kerja oleh Pak Presiden Prabowo. Bagaimana beliau punya namanya DTSEN tadi, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Itu adalah salah satu cara kita, karena ini kami juga mendapatkan masukan ketika kami berkunjung ke Kementerian Sosial dan diterima langsung oleh Pak Menteri Sosial. Beliau menyampaikan memang problemnya masyarakat itu, problem di lapangan itu, program-program bantuan sosial, program peningkatan kesejahteraan sosial, program pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat itu ada yang tidak tepat sasaran. Ada tidak sinkronisasi datanya antara pemerintah provinsi, daerah, kabupaten kota maupun dengan pemerintah pusat. Gitu. Nah, dengan adanya ini maka semua data ini jadi satu, maka si A apabila miskin menurut pemerintah pusat dan ketika disinkronkan dengan pemerintah daerah ternyata memang miskin, maka dia yang akan menerima. Kalau misalkan dari pemerintah pusat datanya si A ini miskin tapi di daerah ini ternyata tidak miskin, maka akan dilakukan peninjauan lapangan lagi untuk penyempurnaan data. Apakah betul ini memang sosok atau individu yang membutuhkan bantuan sosial yang layak, yang layak. Ini sudah dicanangkan oleh Presiden, tinggal kami mensupport. Kami dari DPRD Provinsi Jawa Timur mensupport program ini akan berjalan dengan baik di Jawa Timur dan kami akan mengawal setiap bantuan sosial ini betul-betul tepat sasaran. Tapi khusus Dapil Surabaya, temuan yang didapat oleh Mas Cahyo sendiri, gimana sih mungkin di Kota Surabaya, temuannya seperti apa? Kesalahan penerimaan bansos ini? Ya tadi yang saya sampaikan tadi,
Mungkin ada yang wah ini kena dapat bansos tapi dia punya 2 sepeda motor, nggak layak ini dapat bansos. Wah ini dapat bansos karena saudaranya lurah atau apa gitu kan. Itu yang keluhan-keluhan seperti itu yang sering kami terima di radio. Ya kalau itu kami mendengar langsung dari masyarakat. Ini karena dekat dengan si A dengan si B. Yang tadi saya sampaikan di awal tadi bahwa karena ada kepentingan kelompok atau golongan dan lain-lainnya, akhirnya ada oknum ya. Meskipun nggak banyak. Sekali lagi saya sampaikan di Surabaya ini sudah cukup baik karena pemerintah kotanya baik, masyarakatnya juga sangat proaktif, sangat kritis. Akhirnya ketika ada tidak sesuaian mereka menyampaikan kepada pemerintah, menyampaikan melalui media sosial dan lain-lainnya. Akhirnya pemerintah juga lebih waspada dan lebih kritis terhadap kondisi di lapangan. Tapi tetap ada tadi kasus-kasus, ada individu-individu yang menyalahgunakan wewenangnya untuk memberikan bantuan sosial kepada kelompoknya dan lain-lainnya. Tapi sekali lagi kami optimis ke depan akan semakin baik karena tadi saya sampaikan pemerintah kota, legislatif, kelompok masyarakat, media semuanya ini matanya ini pengawasannya luar biasa gitu kan. Jadi saya yakin kalau misalnya diawasi dengan baik, lalu juga pemerintah maupun sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, transparansi juga semakin nyata, semakin terbuka jelas. Saya yakin hal-hal yang tidak kita inginkan ini akan hilang. Dan masyarakat kita yang betul-betul dalam kondisi kemiskinan ekstrim bisa mendapatkan perlindungan sosial dari negara, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mungkin perlu ada sosialisasi nggak, Mas? Masyarakat jangan hanya sekedar seperti Bapak bilang tadi, hanya mau menerima tapi nggak mau untuk mengupgrade gitu, tidak mengentas dirinya dari kemiskinan gitu. Ya sekali lagi kami menyampaikan bahwa memang ada yang betul-betul, memang banyak sekali masyarakat kita penerima bantuan sosial itu yang memang membutuhkan. Tapi sekali lagi kami sampaikan, komitmen pemerintah dalam memberikan bantuan sosial itu bukan untuk memelihara fakir miskin saja sesuai dengan undang-undang. Tapi itu adalah salah satu harapan, ada salah satu program dari pemerintah yang ingin mengentaskan masyarakat kita dari kemiskinan. Ingin menaikkan kelas dan derajat ekonomi dari masyarakat kita. Tujuannya adalah bagaimana tidak ada lagi masyarakat kita yang miskin ekstrim. Tidak ada lagi masyarakat kita yang tidak bisa makan. Tidak ada lagi masyarakat kita yang tidak bisa sekolah. Ini adalah komitmen pemerintah dan tidak ada lagi ketimpangan ekonomi yang sangat tajam antara masyarakat yang miskin maupun masyarakat yang dalam kelompok yang mampu. Balik lagi Mas Cahyo, kita pengen tahu apa yang sudah dan akan segera dilakukan oleh DPRD Jawa Timur Komisi E dalam waktu dekat. Tentu kami sedang menunggu regulasi dari pusat untuk regulasi turunan di Provinsi Jawa Timur untuk mensukseskan pemutakhiran data ini. Kami masih menunggu bagaimana teknis pelaksanaan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran ke depannya, dan sambil kami terus memantau dan mengawasi pelaksanaan program-program yang sudah berjalan ini. Tentu juga pemutakhiran data ini adalah bisa berjalan dengan baik kalau dibantu oleh setiap kelompok masyarakat seperti tadi yang saya sampaikan. Oke, baik. Kita masuk ke barangkali solusi ya. Mas, ada gambaran harusnya ini seperti apa sih supaya benar-benar sinkron antara semua data yang ada di pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota? Harusnya seperti apa? Gambaran solusi yang bisa diambil oleh DPRD Jawa Timur. Menurut kami sebenarnya kan semua tergantung dari tim surveyor atau pendataan di lapangan. Nah ini perlu ada kerjasama yang konkret antara pemerintah provinsi, daerah, dan juga dari kementerian terkait untuk melakukan kajian atau pendataan yang betul-betul tepat sasaran tadi. Tidak boleh lagi ada kepentingan kelompok, kepentingan golongan, atau kepentingan apapun yang hanya untuk demi kepentingan pribadi dari penerima bantuan sosial ataupun siapapun itu.
Ya. Nah kami harap ini betul-betul bisa lebih baik karena sekali lagi bantuan sosial ini adalah salah satu bentuk komitmen dari pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi kita, menaikkan rasio Gini ekonomi masyarakat kita, dan juga membuat masyarakat ekstrim, miskin ekstrim yang ada di Jawa Timur maupun Surabaya secara khususnya ini betul-betul hilang lah. Karena sekali lagi tadi saya sampaikan ketimpangan ekonomi ini sangat berbahaya terhadap kehidupan sosial kita. Ketimpangan ekonomi ini akan menimbulkan konflik-konflik baru dalam kehidupan sosial masyarakat kita seperti itu. Oke, Mas, teknologi sekarang ini udah luar biasa ya. Nah, sinkronisasi data-data bansos ini apakah memungkinkan gitu ada menggunakan teknologi entah bagaimana gitu ya? Saran barangkali dari DPRD Jawa Timur. Itu sudah berjalan sebenarnya ya. Gitu? Sudah berjalan, hari ini sudah berjalan. Karena kami juga melihat di rencana program jangka menengah daerah maupun RPJMN nasional, ini semuanya sudah ada program-program atau langkah-langkah untuk pemutakhiran data dan juga integrasi data menggunakan digitalisasi. Itu sudah ada. Tetapi sekali lagi, yang menginput data ini kan sebetulnya kan bukan masyarakat, tetapi adalah bagian dari dinas, bagian dari pemerintah daerah maupun bagian dari kementerian. Nah, kami berharap dan juga dibantu oleh mungkin seperti kader-kader di daerah, kader-kader sosial di daerah maupun juga tokoh seperti RW, RT ini yang memberikan input data, memberikan masukan kepada dinas maupun juga kepada kementerian. Kami harap semua pihak ini memiliki komitmen yang sama. Bahwa tujuan dari bantuan sosial ini sekali lagi adalah betul-betul untuk membantu masyarakat kita yang benar-benar miskin. Masyarakat kita yang betul-betul dalam kondisi kemiskinan yang ekstrim. Sekali lagi itu yang betul-betul menjadi perhatian kita. Seperti itu. Oke, Mas Cahyo tadi sudah menyebutkan RT RW. Nah, ini kok saya jadi pengen tahu ya, RT RW di Surabaya ya, tentu saja keluhannya apa kalau mungkin Anda sempat datang ke Dapil Surabaya, masuk belusuan ke masyarakat, apa temuan yang didapat? Keluhan-keluhan mereka tentang bansos ini. Keluhan dari Pak RT RW? Iya. Kalau dari mereka pengurus-pengurus kampung mungkin. Ya, mereka kadang keluhannya kok ada masyarakat saya yang betul-betul miskin belum dapat karena keterbatasan kuota, keterbatasan lain-lainnya fiskal. Tapi mereka paham ya bahwa kategori yang untuk mendapatkan bansos ini yang ABC itu mereka paham. Paham, mereka RT RW kita itu sangat paham. Masyarakat kita itu sangat paham sebetulnya. Masyarakat kita itu paham kategori orang yang membutuhkan itu atau siapa atau tidak. Masyarakat kita itu sangat mengerti bahwa bantuan sosial ini peruntukannya untuk apa. Iya. Tetapi kesadaran itu kan yang menjadi PR kita bersama. Sekali lagi saya tidak menyalahkan oknum, saya tidak menyalahkan masyarakat kita, tidak menyalahkan RW RT, tidak menyalahkan dinas ataupun kementerian, tetapi sekali lagi ini adalah oknum yang ingin terus memperkaya diri sendiri, memperkaya kelompoknya, tapi mengindahkan esensi sebetulnya dari bantuan sosial ini sebetulnya betul-betul untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan kita, ekonomi rakyat kita seperti itu. Waktunya udah nggak banyak. Terakhir ada yang mau disampaikan tuh seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya Surabaya, Dapil 1 ya Mas Cahyo. Kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, Surabaya, atau khususnya pendengar suara Surabaya, dari podcast POTS ya namanya ya. Ya, betul. POTS, podcastnya Suara Surabaya, saya akan menyampaikan bahwa mari kita sukseskan setiap program dari pemerintah, khususnya program pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial ini. Kita dukung setiap kebijakan-kebijakan yang baik ini, dan kepada masyarakat yang menerima, mari manfaatkan program ini untuk peningkatan ekonomi kita, peningkatan kualitas kehidupan kita, peningkatan kesejahteraan kita. Karena bantuan sosial ini sebetulnya tujuannya adalah untuk memberikan kita kekuatan baru untuk menjadi masyarakat atau individu yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, panjang lebar sudah dijelaskan oleh Mas Cahyo bagaimana bansos, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat
Indonesia. Tentu saja ini bentuk kehadiran dari pemerintah pada masyarakatnya, yang tujuannya untuk membantu masyarakat yang berada di garis kemiskinan bisa bangkit, bukan bertahan di garis kemiskinan. Terima kasih Anda sudah menyimak perbincangan saya dengan Mas Cahyo dari Dapil 1 DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi E. Kita aakan ketemu lagi di podcast Suara Surabaya edisi selanjutnya.